Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi, "Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat jangan gelisah, jiwanya tetap berharap kepada Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan kerinduan diri si pemazmur, yaitu Raja Daud, untuk selalu mendapat kesempatan datang kepada rumah Tuhan supaya dapat menghadap Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya yang maha agung. Ternyata pemazmur merasakan bahwa datang ke rumah Tuhan itu bukan hal yang mudah. Banyak sekali kegagalan bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, untuk mampu datang ke bait suci, beribadah kepada Tuhan Allahnya. Sering sekali mereka terbujuk untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala atau ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu pemazmur memohon akan terang Tuhan untuk berkenan menerangi jalannya, agar Tuhan menyingkirkan segala kegelapan yang ditimbulkan oleh dampak dari perbuatan dosa kesalahan umatnya, serta menuntunnya tiba di rumah Tuhan dengan hati tulus dan dengan jiwa yang bersih. Pemazmur berbicara kepada jiwanya agar ia jangan sampai merasa tertekan dan gelisah memikirkan persoalan-persoalan kehidupan atau beban akibat segala dosa kesalahan yang diperbuat oleh umatnya itu. Justru hendaknya kita ini mampu berharap, bersyukur, bersukacita, memuji, dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami, karena sesungguhnya memang Tuhan itu Allah yang maha baik, maha pengampun, yang berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita umatnya. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau mencontoh, meneladani iman percaya dan beri kehidupan si pemazmur itu sendiri, untuk selalu memohon kehadiran tentang terang Tuhan, dan selaku umatnya minta bimbingan Roh Kudus supaya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita ini agar tetap taat dan setia hanya mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus saja, dan mau meninggalkan segala jenis perbuatan dosa kesalahan dan segala bentuk perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga kita selalu dimampukan untuk senantiasa mau datang ke hadirat Tuhan Allah Bapa di surga. Di dalam semuanya itu, kita harus bersungguh-sungguh beribadah hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita secara sungguh-sungguh pula, selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Apabila kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka sudah selayaknya kita harus segera metanoia, segera bertobat, memohon pengampunannya dari Tuhan Allah Bapa kita itu sendiri saja.
Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Yesaya 1 ayat 16 ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami selaku umat-Mu sebagai yang telah Engkau pilih untuk ditetapkan masuk kelak ke dalam kehidupan yang kekal di surga, sebagaimana tempat itu sudah Tuhan sediakan bagi kami yang tetap bertahan di dalam kesetiaan, ketaatan kami kepada kebenaran firman-Mu itu. Janganlah membuat kami gelisah ketika menghadapi pergumulan ataupun permasalahan apapun sifatnya, berat atau ringan. Kami tetap harus berharap hanya kepadamu Bapa. Kami mohon terimalah akan harapan dan doa kami ini, karena kami tidak mampu melakukan apa yang kami sendiri sesungguhnya merasakan tidak sanggup untuk melaksanakannya, kecuali jika Roh Kudus kami beri tempat di hati kami ini, sehingga kami dimampukan untuk berharap kepada Tuhan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu setiap waktunya. Kini di antara kami merasakan adanya sakit penyakit, baik yang memang sifatnya sebentar, tetapi terutama penyakit yang berkepanjangan pada diri kami Bapa. Engkau campur tangan melalui sarana obat dan perawatan, baik itu oleh dokter maupun tenaga medis lainnya. Kiranya sarana-Mu itu tetap Tuhan pakai untuk memungkinkan kami boleh menerima kepulihan dan kesembuhan dari segala sakit penyakit apapun, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pencobaan kuasa-kuasa iblis, bagi yang membisikkan ke telinga, mata, hati rohani kami, maupun juga segala bentuk hal-hal yang tidak indah dalam hidup kami, supaya Tuhan saja yang dapat mengusirnya dari dalam diri kami ini, dan kami boleh bertindak hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu sendiri pula. Bapa, ketika kami boleh bersembah sujud memohon dalam kerendahan hati kepadamu, itu kami lakukan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.